Perkenalkan, saya Diah Ayu Retningsih dengan NIM 164221003. Di sini saya mengambil topik penelitian pemodelan kasus AIDS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 menggunakan analisis regresi spasial SEM, SAR, dan juga SARMA. Kenapa saya melakukan penelitian ini dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Jadi, menurut UNAIDS pada tahun 2023, HIV atau AIDS ini merupakan masalah global yang cukup serius dengan hampir 40 juta orang hidup dengan HIV di dunia, termasuk 1,3 juta kasus baru dan 630.000 kematian setiap tahun. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat 57.000 orang hidup dengan HIV. Dan kenapa harus di Jawa Tengah? Jadi berdasarkan BPS tahun 2024, terdapat lonjakan kasus yang sangat signifikan. Dari tahun 2023 sebanyak 1.608 kasus menjadi 6 kali lipat. Yakni pada tahun 2024 menjadi 6.509 kasus. Ini menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa kok bisa melonjak berkali-kali lipat? Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian, ternyata faktor sosial ekonomi seperti kepadatan penduduk, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan juga program keluarga berencana ini mengambil peran yang cukup besar dalam penyebaran penyakit ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana sih pola penyebaran spasial kasus AIDS di Provinsi Jawa Tengah. Terus kita tahu faktor apa aja yang berpengaruh signifikan terhadap penyebaran kasus AIDS dan model spasial manakah yang paling tepat digunakan dalam memodelkan kasus AIDS di Jawa Tengah, SAR, SEM, atau SARMA. Batasan penelitian ini adalah yang pertama, data dibatasi pada tahun 2024 aja per kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Lalu model yang digunakan adalah regresi spasial berbasis SAR, SEM, dan juga SARMA. Berikut ini kajian pustaka yang telah dilakukan dan didapatkan faktor penyebaran AIDS menurut jurnal-jurnal sebelumnya, yakni ada demografi seperti jumlah penduduk, kepadatan rasio jenis kelamin, terus ada faktor sosial ekonomi dan pendidikan, terus ada status perkawinan, serta infrastruktur kesehatan juga program keluarga berencana. Ini penelitian yang telah ada sebelumnya. Lalu ke penelitiannya, ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya yang pertama fokus wilayahnya saya menggunakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan juga modelnya ada model SAR sama model SARMA, lalu mengkombinasikan variabel-variabel sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga demografi menjadi satu dalam satu model. Nah ini lokasi dan waktu dilakukan di UNER, rencananya pada 8 bulan dari Juli 2005 sampai Februari 2026. Terus ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi korelasional menggunakan data sekunder, yaitu menghubungkan antara faktor sosial, ekonomi, dan demografi kesehatan dengan persebaran kasus AIDS di Jawa Tengah pada tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan secara manual dari BPS dan juga portal geospasial. Nah, ini variabel yang digunakan. Ada variabel jumlah kasus AIDS sebagai variabel dependennya. Ini satuannya per kasus per kabupaten. Terus ada jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, terus presentasi penduduk. Presentasi penduduk ini jumlah penduduk di suatu kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk di satu provinsi. Jadi satunya persen. Terus ada kepadatan penduduk, jiwa per kilometer, rasio jenis kelamin. Ini laki-laki per 100 perempuan, rata-rata lama sekolah, jumlah perceraian, faktor perceraian dikarenakan zina, terus ada jumlah tenaga kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, pengeluaran per kapita yang di luar makan, terus ada tingkat pengangguran, terus proporsi tenaga kerja proporsi TKI, terus ada KB per orang.
Tahapan penelitian, yang pertama mulai dari pengumpulan data. Data dikumpulkan, lalu diinput, diproses, jika ada yang hilang, nilai-nilai hilang diperbaiki, terus ada analisis deskriptif, normalisasi data, dibikin jadi 01 agar lebih seragam, lalu dilakukan pembobotan matrik, pembobotan spasial, lalu dilakukan pemodelan regresi menggunakan OLS, lalu dilakukan uji asumsi, normalitas, heterogenesitas, multiko, autokorelasi. Apakah memenuhi? Jika memenuhi, maka masuk ke tahap selanjutnya. Jika tidak memenuhi, maka dilakukan transformasi data ulang, lalu dilakukan pengujian menggunakan model regresi OLS ulang, lalu dilakukan uji asumsi ulang. Jika sudah memenuhi, langsung masuk ke uji lanjutan, yaitu menggunakan LM. Nah, jika dia terdapat autokorelasi, maka dia akan masuk ke pemodelan spasial, yaitu SAR, SEM, dan SARMA. Terus jika sudah melakukan ini, kita lakukan evaluasi model, terus ditentukan model yang terbaik, dilakukan denormalisasi data, membuat model. Nah, denormalisasi data ini kan tadi dilakukan normalisasi data 1, 0. Nah, di denormalisasi data ini dikembalikan lagi ke skala aslinya. Lalu dibuat model baru, cari model yang terbaik, dilakukan interpretasi model, dan ditarik kesimpulan. Nah, untuk tadi, jika dalam tahap uji ketergantungan dan heterogenitas dia tidak memenuhi, maka dia langsung masuk ke evaluasi model tanpa harus dilakukan pengujian menggunakan pemodelan spasial. Ini hipotesis penelitiannya. Tahapan penelitian secara detail. Dan juga ini tahapan jadwal pengerjaan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.